Halo guys, kembali lagi bersama kita di MFIPA. Kita lagi ada di mana ya guys? Di mana ini? Jadi kita lagi ada di Karawang. Yuk ikutin keseruan kita. Yuk. Halo Kak, selamat pagi. Pagi, Sebelumnya perkenalkan diri nih Kak. Ya. Aku Ahadian. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa nih? namaku Azhar dari Prodi Kimia angkatan 2022. Aku Herando Dapa dari angkatan 22. Nama aku Adira. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Robi Hadi Akbar, biasa dipanggil Robi. Saya di sini sebagai Ketua Komisi 1 DPM FIPA UI. Oke, nama saya Birja Sauki Hakim. Di sini saya tuh anggota Komisi 1 ya DPM FIPA UI. Kenalin, aku Aditya Tri Kurniawan selaku Ketua Pelaksana Karnaval 2023. Pendapat saya tentang karnaval tahun ini menurut saya lebih seru karena di samping ada gue star yang menurut saya lumayan oke. Juga mungkin dari lomba-lombanya juga menurut saya menarik gitu aja. Siapa tuh Kak kalau boleh tahu gue startnya tuh Kak? Gue starnya ada Versa Bersari ya, itu yang saya tahu aja. Oke, betul. Untuk acara karnaval tahun ini ya cukup seru banget sumpah. Dari awal acaranya sampai sekarang lah. Dan saya juga jadi panitianya juga cukup seru. So far so good lah, bagus. Terus banyak penampilan itu maksimal semua. Keren lah makanya. Kalau menurut aku sih seru banget ya pastinya. Terus ya seru aja. Seru. Berarti menikmati ya kayak. Untuk kegiatan karnaval tahun alhamdulillah tahun ini tuh antusiasme dari setiap prodi, setiap himpunan itu makin meningkat, setiap jurusan tuh makin meningkat drastis, sampai untuk persiapan mereka latihan koreo sporteran tiap malam, dan juga ada yang bikin bendera dan segala macamnya. Mungkin setelah offline lagi ini pemanasan dan udah cukup panas lah. Untuk ya sporteran segala macam, antusiasme mahasiswa MIPA sekarang sedang meningkat. Menurutku acara yang paling berkesan dari semua acara yang diadakan di karnaval tuh kita lomba, dari kita yang ngikutin kegiatan lomba itu, sama mungkin kita supporteran aja sih, itu yang menurut saya paling seru banget ya Kak, supporteran. Mungkin ya entertainmentnya buat ntar malam kan. Oh iya. Itu paling berat. Terus ya kayak saya kan ikut lomba futsal nih. Mungkin kegiatan berkesannya juga lomba futsal juga termasuk. Terus ntar malam juga entertainmentnya pasti seru banget. Apalagi puncaknya Ya, mengundang orang-orang iya. besar dengan gue star PS-nya juga ya. bagus banget tuh. Yang paling berkesan. Bisa tampil di panggung gitu, menurut aku udah berkesan Oh banget. iya bener Kak, boleh. Kalau aku karena aku ikut tampil, jadi mungkin pas yang akustikannya. Tapi olahraga yang lain juga seru. Paling berkesan ya tentunya untuk kegiatan sendiri, semua kegiatan itu berkesan, entah dari cabur, opening dan segala macam itu berkesan semua. Cuman ada satu hal yang paling beda untuk malam puncak sekarang. Benar. Untuk malam puncaknya bener-bener dari panitia udah kerja keras lah untuk nyiapin semua. Itu bismillahnya mendatangkan atau mengundang Tamia Aulia sama Firsa Besari. Itulah itu paling berkesan lah menurut. Kalau saran saya buat karnaval tahun depan, mungkin dari segi panitianya ya, dari technical meeting yang seharusnya apa yang diomongin itu dilaksanakan, bukan malah adanya perbandingan atau perbedaan dari apa yang di technical meetingin sama diadakan itu berbeda, itu aja. Dan mungkin dari panitianya yang nggak bekerja lebih baik menonton atau ikut support pemain, ya ikut lomba atau dan lain sebagainya. Jangan hanya duduk dan diam saja kayak
kesannya tuh nggak ngapa-ngapain aja gitu loh. Jadi itu aja menurutku saran buat Karnaval Tahun ini. Mungkin sarannya sih ngundang GS lebih terkenal lagi lah. Waduh. Mungkin kayak Tulus apa gitu kalau dananya banyak ya. Waduh. Mungkin itu aja sih. Kalau saran, mungkin sebenarnya acara ini juga udah bagus sebenarnya. Paling kalau menurut aku lebih dimaksimalin lagi atau apa ya? Supaya apa? Banyak penonton yang ramai juga gitu yang nontonnya, kan tadi sedikit itu yang nontonnya. Oh iya. Apa ya? Mungkin karena orang-orang mengeluh dari segi biaya, mungkin biaya masuknya ya, biaya tiketnya mungkin lebih dikurangin dikit. Ya paling dari aku pribadi itu jangan takut untuk berpartisipasi. Kalian itu punya bakat, kalian itu punya inovasi, jangan takut untuk berkembang. Tuangkan semua ide-ide gila kalian di sini. Urusan ACC atau tidak ACC itu belakangan, yang penting apa yang menurut kalian bagus, yang perlu tingkatkan lagi. Jangan pernah takut, karena modal awal kita itu adalah berani. Semangat. Menurut saya 8,5 aja ya, karena di 1,5-nya tuh karena dari panitanya yang sedikit clean aja. Oke. Kalau ada 100 sih. Kalau ada 100 berarti emang sebagus itu ya, semeriah ini juga. 10 aja dah. 10 aja dah. Yang paling Oke. tinggi. 11. Wih, oke Kak. Iya. 10 sih. 10 banget. Oke. 10 dong. 10 dong ya, 10. 10 dong. Menurutku udah bagus sih, karena di samping kita berkuliah kan segi akademisnya kan kita harus bisa menyongsong non akademiknya juga. Iya. Semuanya udah bagus lah, overall udah bagus. Bagus ya Kak. Wah, ini kegiatan yang bagus banget sih yang diadain sama FMIPA ya. Iya. Ini harus dipertahankan mungkin. Ya maksudnya mungkin besoknya bakal diadain juga kan. Mungkin dari aku juga buat nyariin buat panitia besoknya itu lebih semangat aja ya. Mungkin buat anak-anak 22 sama 23 kan yang maba-maba ya, maksudnya ikutlah besok jadi panitia biar nyoba keseruan menjadi panitia Karnaval 2023. Oke. Menurut aku luar biasa banget lah, banyak acara-acara yang menarik, terus ingin orang-orang tuh penasaran gitu, jadi pengen ikut. Kalau menurut aku kegiatannya sangat bermanfaat pastinya bagi orang-orang dan juga bisa menginspirasi. Dari saya selaku memang yang penanggung jawab atau ketua LEM FMIPA yang mempunyai proker, memang di periode ini kegiatan untuk kayak seperti mungkin Masta ataupun Karnaval kali ini cukup beda, cukup memang lebih baik dari segi peningkatan. Ada beberapa hal mungkin yang pembaruan dari segi mungkin rangkaiannya. Nah, mungkin contohnya sekarang hari ini mungkin kita lihat Karnaval ada perbedaan dari segi malam puncak, ada malam puncaknya, yaitu cukup ya sangat baik lah menurut saya, dan cukup dari teman-teman panitia di sini udah mulai mau lebih beda ataupun mungkin mau sekiranya lebih maju mungkin ya, mungkin harapannya seperti itu. Dan harapannya nggak di periode ini saja, tapi kegiatan-kegiatan nantinya di lab lebih harapannya juga lebih berkembang, seperti itu sih untuk harapannya. Ya, selama ini saya lihat kegiatannya bagus, melibatkan semua himpunan, semua prodi, semua jurusan, kan itu bagus ya. Kemudian kalau kegiatan sebesar ini ya, seperti contoh Karnaval 2023 ini kan kegiatannya cukup besar ya ini ya, melibatkan banyak mahasiswa, banyak orang lah yang terlibat, dan ini cukup bagus menurut saya. Dampaknya mahasiswa bisa latihan berorganisasi, memanage sebuah kegiatan besar ya, mengatur supaya dia lancar sampai mulai sampai finish gitu kan, itu cukup bagus lah. Itu pengalaman yang sangat berharga bagi teman-teman semua gitu. Nah, selain untuk menyambung silaturahmi antar prodi, di sini tuh untuk memberikan wadah buat mahasiswa-mahasiswa untuk bebas berkreasi. Jadi di sini tuh kita benar-benar dibebasin mau bikin kayak gimana, konsep dan segala macam kita benar-benar dikasih buat
berkreasi, berinovasi di sini kita dibebasin. Jadi menurutku ini salah satu program kerja yang cukup besar, cukup keren lah. Dan alhamdulillah ini program kerja tahunan dari LEM FMIPA. Nah, kalau boleh tahu nih, kan kita sekarang ada di karnaval kan, Kak. Untuk karnaval ini lombanya itu ada apa saja? Untuk lomba karnaval itu untuk sportnya sendiri ada 4, yaitu bola voli, bulu tangkis, futsal, sama bola basket. Dan untuk kategori keempat kategori itu ada kategori cowok sama kategori cewek juga. Jadi di sini itu bukan hanya untuk sportnya, itu bukan hanya untuk cowok doang. Di sini kita juga untuk cewek. Kegiatan yang paling berkesan agak susah ya jawabnya karena menurut saya alhamdulillah gitu semua kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh LEM FMIPA khususnya proker, masta dan karnaval dan fungsi-fungsi yang lainnya yang sangat banyak juga alhamdulillah lah semuanya berjalan dengan lancar dan paling berkesan semua gitu menurut saya. Dan yang penting bagaimana caranya kita membuat fungsi ataupun proker itu bisa berdampak bagi orang lain, bukan berdampak pada diri kita sendiri saja tapi juga berdampak bagi orang lain, itu sih. Jadi menurut saya semuanya berkesan. Untuk Kak Mirza mau nyamain? Untuk proker ya, karena proker nih ada 2 dan waktu keberjalanan masa nih saya KKN gitu loh. Jadi yang tahu dinamika ada awalnya ya teman saya inilah, rekan saya ini. Saya tuh datang waktu hari terakhir. Wah itu banyak terobosan ya, Masta tiba-tiba ada gestar kan. Ya. Saya datang nih, adalah Masta tahun kemarin kan teman saya juga tuh katanya ada gestar, cuma nggak ada itu. Gitu loh. Ya lah. Untuk karnaval kan sekarang ada gestar lagi tuh cukup wah lah gitu. Terus sekarang gestarnya wah juga kan, 2 lagi kan. Udah keren banget lah gitu. Untuk proker itu kalau fungsi-fungsi ya cukup banyak ya, nggak bisa jelasin satu-satu. Ya buat teman-teman LEM udah baik lah. Mungkin ntar buat tahun ke depan ya diperbaiki lagi lah yang kurang-kurang. Kegiatan semuanya berkesan karena masing-masing mempunyai nilai, masing-masing punya momen-momen tersendiri dari Masta yang awalnya, terus kegiatan LEM lainnya seperti fungsi dusbin dan segala macam, semua berkesan, semua nggak ada yang berkesan, cuman ada beberapa mungkin yang mungkin ke pressure ya, mungkin kayak seperti Masta itu ataupun sekarang karnaval juga gitu loh. Karena mega proker nih rata-rata proyek proker besar nih kayak misalnya karnaval sama Masta ini memang memiliki cukup pemikiran yang rumit ya, untuk memang harus benar-benar dimatangkan biar di hari H nantinya nggak ada miskom seperti itu. Jadi semua menurut saya berkesan sih kayak gitu. Ada salah satunya ini Karnaval 2023 ini rutin acara seperti ini. Dan ini saya sangat senang ya, selama ini orang mungkin acuh tak acuh gitu ya dengan ini aktivitas atau kegiatan LEM BPM. Ini hampir semua prodi itu ikut serta, keikutsertaannya merata gitu. Itu saya senang ya. Kemarin ada juga yang kegiatan berkesan nomor 2 menurut saya, ratingnya itu pengabdian masyarakat. Nah itu kimia juga ikut, statistik juga ikut, kemudian farmasi juga ikut. Jadi semua terlibat gitu. Itu saya sangat senang gitu. Baik Pak. Benefitnya banyak banget ya, tapi ada satu hal yang menarik bagi saya, itu benefit yang terpenting itu dan banyak ya benefit ya kan, komunikasi, kepemimpinan dan sebagainya, tapi yang menurut saya paling penting itu problem solving. Jadi di mana kita bisa menyelesaikan masalah dengan secepat mungkin. Bagaimana kita dapat masalah dan kita harus menyelesaikannya itu secepat mungkin gitu. Kita harus mengambil keputusan yang terbaik gitu. Jadi yang menurut saya yang paling penting ya, yang benefit yang didapatkan yaitu problem solving. Itu sih bagi saya. Untuk Kak Mirza? Kalau menurut saya problem solving penting, tapi nih pandangan saya terkait saya pernah masuk lembaga tuh, saya lebih ke cari temen yang banyak gitu loh. Maksudnya kenapa cari temen, karena ya di hidup ini kalau misalkan nggak punya temen ya nggak bisa juga gitu loh.
salah satu benefit selain problem solving ya cari teman itu kan buat relasi-relasi ke depannya. Terus kan nyambung juga terkait problem solving kan teman-teman yang lain pasti punya pemikiran yang berbeda dan kita bisa sharing juga pemikiran mereka tuh kayak gimana, entah budaya di fakultas pun atau budaya di lembaga universitas gitu sih. Benefit menurut saya untuk nanti ke depannya sih Mas. Mungkin kalau untuk sekarang ya mungkin kita sebenarnya kelembagaan itu mengajarkan kita untuk belajar dahulu sih sebenarnya. Dahulu untuk belajar, dan sebenarnya benefitnya tuh cukup banyak karena pasti relasi tentunya mungkin yang sering kalau orang-orang dengar. Ya itu penting teman-teman yang harus paham ya, bahwa gini, ketika kita menjadi seseorang itu kan ke kampus itu kan kuliah itu akan mendapatkan skill akademik lah. Ya kalau farmasi ya dapat ilmu-ilmu farmasi, statistik dapat ilmu-ilmu skill statistik, kimia juga begitu. Cuman ada satu skill itu yang nanti ketika kita di masyarakat itu tuh bukan itu yang diperlukan, seperti kemampuan berorganisasi itu penting sekali lah, kemampuan berkomunikasi, kemampuan memanage, teamwork itu. Jadi skill-skill yang kayak begitu itu orang namanya kan sangat penting gitu untuk nanti bekerja, untuk nanti hidup bermasyarakat, itu skill itu sangat penting. Nah itu hanya dapat diperoleh dari berorganisasi, ikut kelembagaan, ikut himpunan, itu saya kira itu tempat yang paling tepat ya. Benefitnya kurang lebih ya sama ya dengan benefit ikut yang kelembagaan, karena memang ketika kita mengikuti sebuah program maupun fungsi yang ada di lembaga tersebut, kita sama-sama bisa merasakan dampaknya gitu. Memang tadi saya katakan bagaimana caranya kita membuat fungsi ataupun proker yang mana impact atau dampaknya itu tidak hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga terkait kepada orang lain, yang mana diri kita pasti banyaklah gitu buat benefit-benefitnya. Mungkin apa ya, benefitnya mengasah ini sih, kalau dari aku mikirnya cara berkomunikasi yang baik itu juga satu benefit yang penting lah. Bagaimana kita caranya bisa berbicara di depan orang banyak, bagaimana kita bisa berbicara di depan khalayak umum, itu menurut saya sangat sulit gitu kalau kita tidak latihan terus menerus gitu ya. Itu juga ya sulit gitu loh. Itu sih menurut saya itu. Kalau menurut saya karena kegiatan ini kemungkinan besar tuh pasti kepanitiaan, entah besar atau kecil. Benefit yang didapat pasti kalian masuk panitia nih semisal, terus kalian tuh pasti tahu gimana caranya bikin acara ini tuh berhasil gitu. Itu benefit yang menurut saya didapatkan, yang bisa didapatkan gitu oleh teman-teman yang ikutin proker gitu. Kayak per divisi kan pasti ada job desk masing-masing, itu bisa mereka pasti awalnya nggak tahu tuh jadi tahu gitu loh gimana cara bikin suatu acara. Itu sih menurutku benefitnya. Untuk mungkin di selanjutnya bisa terpakai juga itu. Ya, yang pertama kita bisa kan begini ya, orang hidup itu harus teamwork. Orang hidup harus bekerja sama. Orang hidup harus punya link, kan, punya teman ya. Coba saja. Nanti ketika kita lulus nggak punya teman apapun, nyari pekerjaan pasti susah. Nah, organisasi ini tempat kita untuk saling mengenal. Dari berbagai daerah kita saling mengenal. Nanti siapapun yang dapat pekerjaan dulu dia menolong yang belum dapat. Itu kan diperoleh dari sini. Orang kenal, nggak mungkin kita itu kuliah pulang gitu ya. Kita harus mengasah diri kita gitu. Saya kira itu penting. Ya alhamdulillah ya, karena memang kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh LEM IPA juga sudah baik, sudah berjalan dengan lancar, sudah bagus gitu. Mungkin sarannya ini aja cukup diharapkan tuh semua maupun dari fungsi LEM itu kompak gitu. Jadi misalkan memang diadakan oleh LEM gitu, jadi memang fungsi ataupun prokernya diharapkan dari semua fungsi itu bisa hadir gitu, ikut meramaikan. Jadi nggak hanya misalkan itu memang proker, tidak hanya panitia-panitia itu aja gitu yang datang, tapi dari fungsi-fungsi LEM juga ikut meramaikan gitu, karena memang ini kan juga merupakan proker dari LEM ya. Jadi ya diharapkan itu sih bisa kompak, bisa ikut turut berpartisipatif gitu sih kalau dari aku. Ini aku perlu nih. Kalau saran dari saya satu sih,
benahi lagi koordinasinya terkait keseluruhan rangkaian kegiatan yang ada di LEM, entah dari fungsio maupun panitianya. Itu menurut saya ya koordinasi itu hal paling penting gitu kalau misalkan mau ngadain acara. Itu aja sih. Ya, kegiatan ini semakin banyak melibatkan mahasiswa khususnya MIPA ya. Kan mahasiswa kita itu hampir 3.000 jumlahnya. Ya kalau bisa itu diajak semua begitu, ikut kegiatan, ikut berorganisasi supaya skill-skill yang lain itu dapat. Itu saran saya begitu, skill komunikasi, skill bekerja sama, skill memanage suatu kegiatan yang sangat besar seperti ini itu kan tidak didapatkan ketika kuliah kan. Nah, itu sih saran saya begitu. Kegiatan-kegiatan yang bisa mengakomodasi semua prodi. Kan kita ada 5 prodi, sekarang ada 12 kan, termasuk magister sama IP. Nah, begitu ya. Aku 2 kata aja sih. Ayo join. Ya, ayo join. Ya pesan aja lah ya teman-teman yang belum join di lembaga, segeralah gitu buat join ikut kelembagaan yang ada di FMIPA UI, karena memang itu tadi lembaga banyak sekali gitu benefitnya yang teman-teman rasakan, yang teman-teman dampaknya itu memang nggak sekarang gitu. Yang namanya proses itu tidak ada yang instan gitu, memang semuanya butuh proses. Jadi ya bisa join lah teman-teman yang belum ikut lembaga, harapannya bisa untuk join segera di kelembagaan. Nanti keburu kelamaan nanti akan menyesal. Lembaga tidak semencerapan gitu kan. Ya betul. Lembaga itu asik. Kalau kita emang bisa bawanya dengan asik, pasti asik. Ya, berorganisasi itu penting, sangat penting. Nah, itu yang perlu disampaikan ke mahasiswa. Pendapat kakak tentang kelembagaan yang ada di LEM FMIPA di sini? Untuk kelembagaan di MIPA, alhamdulillah ya saya sangat bersyukur gitu. Maksudnya lembaga-lembaga yang ada di FMIPA itu cukup kompak ya, dan bisa dibuktikan gitu pada acara karnaval ini kan juga merupakan acara fakultas ya. Jadi semua lembaga itu bisa ikut berpartisipasi gitu. Dari semuanya, dari LEM juga ini karena memang ini program dari LEM, kemudian dari statistik juga ikut berpartisipasi, kemudian dari farmasi, kemudian dari kimia, analisis kimia dan pendidikan kimia. Seperti itu. Mungkin teman saya ingin menambahkan? Ya, mungkin buat kelembagaan aku nambahin dikit aja ya. Ya udah alhamdulillah udah makin baik lah dari tahun ke tahun, dan kami berdua juga bagian internal jadi ya cukup akrab lah dengan teman-teman lembaga yang lain. Udah sih. Untuk sekarang ya pendapat kelembagaan di FMIPA untuk di periode ini memang yang awalnya sempat struggle karena SDM ya, balik lagi SDM sempat menurun, gak ada yang mau ngelanjutin, tapi di periode ini ya kalau di awal, tapi sekarang di akhir periode udah mulai banyak ketertarikan kelembagaan, karena memang misi saya untuk di periode ini itu harapannya bisa mengembalikan lagi semangat teman-teman untuk di mahasiswa MIPA untuk bisa kembali lagi berorganisasi seperti itu sih. Ya, selama ini saya mengamati sebagai pimpinan ya di FMIPA, kelembagaan di FMIPA sangat aktif ya, sangat bagus lah, mulai dari LEM, DPM, himpunan hampir semua bekerja sama, kemudian mengadakan kegiatan-kegiatan yang bagus. Baik itu bermanfaat untuk mahasiswa ini, mahasiswa internal FMIPA, mahasiswa luar, dan juga ada memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Itu kan bagus ya. LEM DPM juga kemarin mengadakan pengabdian masyarakat di masyarakat sekitar di sekitar UI lah, gitu. Untuk ini kebetulan buat kita lagi ada di acara karnaval ya kak. Gimana nih tentang karnaval? Boleh dijelasin ya? Ini menurut saya, pendapat saya, kalau tahun kemarin saya di karnaval ya sebagai penonton aja gitu, dan di tahun ini kebetulan saya di sini juga sebagai DPM gitu. Saya melihat proker dari karnaval sendiri ini memang yang luar biasa ya. Memang saya cukup kemarin setelah prokernya LEM memang ada 2, yang pertama itu Masta, kemarin juga alhamdulillah sudah lancar, dan hari ini karnaval alhamdulillah saya menilai juga luar biasa gitu pada acaranya. Jadi teman-teman juga berpartisipasi, kompak, aktif semuanya, dan walaupun memang namanya pertandingan ya, perseni, memang ada panas-panasan gitu. Dan itu juga hal yang wajar gitu. Tapi yang perlu kita ingat, ketika di dalam pertandingan itu kita lawan, dan ketika di luar pertandingan kita menjadi kawan. Dimana ketika di luar pertandingan kita balik menjadi satu MIPA. Dan yang saya luar biasa adalah pada tahun ini karnaval itu ada entertainmentnya gitu, dan
ini merupakan satu hal yang baru, bukan di FMIPA tapi di universitas gitu. Kita tahu lah kalau acara entertain itu jarang diadakan di acara universitas gitu. Yang mana pada kali ini kan juga ada gestarnya gitu, dan gestarnya juga bukan orang yang biasa-biasa aja, dan itu juga merupakan hal yang luar biasa lah menurut saya. Itu sih bagi saya. Mungkin bagi rekan saya Mas Mirza. Kalau bagi saya nih Mas Robi ini dua sisi ya. Tahun kemarin tuh aku sebagai peserta penonton juga. Nah untuk tahun ini sebagai DPM berarti aku punya 3 sisi berbeda. Buat tahun ini aku sebagai DPM udah keren banget sih ini acara karnaval nih buat tahun ini ya. Saya banyak terobosan-terobosan baru lah dari teman-teman panitia ini yang cukup berani menurut saya. Dan mungkin ya salah kata Mas Robi tadi, namanya perseni ya pasti ada sedikit terasa apa ya, kompetitif lah aku sebutnya kan. Pasti semua orang pengen menang, siapa sih yang mau kalah. Cuma kan itu cukup kompetitif di dalam pertandingan aja. Kalau di luar ya udahlah gitu, sudah selesai pertandingan berarti salam-salaman dan kita tetap di satu MIPA sesuai hashtag. Yang ada di sini hashtag Satu MIPA. Terima kasih telah mengikuti keseruan LFM kita pada periode kali ini. Jangan lupa ikutin keseruan kita di periode selanjutnya. Bye-bye. See you next time. LMFIUI Bersama kolaborasi wujudkan sinergi. Lari.